Oke, sebentar, stop. Tadi apa ya? Hari ini lupa. Dan saya juga ikut Hima Prodi, lalu bertahap ke Putra Putri, Duta Kampus. Namun di Duta Kampus itulah yang menjadi acuan semangat saya setelah mendapatkan kegagalan seperti itu. Lalu dari situ saya membulatkan tekad bahwasanya saya harus menemukan mana yang salah dan mana yang harus dievaluasi dan mana yang harus saya perbaiki untuk berada di posisi ini. Akhirnya saya diamanahi menjadi runner up 1 di Duta Genre Kota Malang karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Siniar Dikta. Dialog kita. Halo Sobat Sinubara, bagaimana nih puasanya hari ini? Alhamdulillah panjang ya. Oke, teman-teman, podcast Siniar Dikta ini merupakan program dari Hima Prodi PBSI Unisma yang nantinya akan ditayangkan di akun YouTube PBSI Unisma. Jadi, pantau terus akun YouTube PBSI Unisma dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di podcast kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Duta Khairul Izzat atau biasa disapa dengan Duta Ruby. Selamat datang Duta Ruby. Halo, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Duta Ruby? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Duta Ruby ini merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Malang angkatan 2020. Nah, tanpa berlama-lama kita akan mengupas-kupas terkait prestasi dari narasumber kita yang luar biasa. Salah satunya yaitu sebagai The Winner Duta Pustaka Jawa Timur tahun 2023. Selain itu, beliau juga merupakan runner-up 2 Duta Pustaka Indonesia tahun 2024 dan juga penulis buku puisi berjudul Secangkir Perasaan dan Sebuah Waktu. Oke, dari Kak Rumi nih, mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses ataupun ya kilas balik waktunya hingga mendapatkan kesuksesan seperti sekarang. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya moderator dan host kita hari ini menyapa dengan antusias. Jadi saya langsung bersemangat nih. Kalau menceritakan tentang kilas balik maupun proses saya untuk berada di sini, tentunya semua proses itu sama. Kita mendapati kegagalan terlebih dahulu, harus mencoba berbagai hal sampai kita menemukan passion dan tempat yang memang layak dan juga cocok untuk kita. Sebelumnya saya juga berawal dari PBSI itu sendiri, dari organisasi, dan saya juga ikut Hima Prodi, lalu bertahap ke Putra Putri, Duta Kampus. Namun di Duta Kampus itulah yang menjadi acuan semangat saya setelah mendapatkan kegagalan seperti itu. Tentunya untuk sampai di posisi ini saya bermula dari kegagalan di Duta Kampus, lalu dari situ saya membulatkan tekad bahwasanya saya harus menemukan mana yang salah dan mana yang harus dievaluasi dan mana yang harus saya perbaiki untuk berada di posisi ini. Akhirnya saya diamanahi menjadi runner up 1 di Duta Genre Kota Malang karena memang basic saya dulu IPA, jadi membahas tentang Duta Genre ini masih masuk gitu. Nah setelah itu saya ikut misi JAB Duta Damai Jawa Timur seperti itu. Lalu karena saya ini kembali lagi ya di PBSI Anak Bahasa, tentunya saya harus melanjutkan. Nah, apa nih yang cocok? Saya menemukan 2, Duta Bahasa dan juga Duta Pustaka. Akan tetapi waktu itu Duta Bahasa belum masuk ya, belum ada pendaftaran, belum ada oprek. Saya memutuskan di Duta Pustaka dan kebetulan saya suka membaca. Alhamdulillahnya saya langsung diamanahi menjadi the winner waktu itu. Dan karena itu diliput oleh TVRI, akhirnya saya melambung tinggi dan saya mendapatkan banyak support terutama dari pihak kampus Universitas Islam Malang, mulai dari dana dan lain sebagainya hingga bisa melanjutkan di Duta Pustaka Indonesia seperti itu. Luar biasa ya. Jadi prosesnya ini memang sangat panjang, tidak langsung mendapatkan kesuksesan. Pada intinya adalah jangan pantang menyerah seperti itu ya. Betul sekali. Oke, karena kemarin kita sudah mengadakan membuka Q&A
di Instagram Hima Prodi PBSI Unisma dan ada beberapa pertanyaan yang dilakukan dari FHD Azhari. Apakah ada motivasi tertentu dalam proses kakak hingga kakak mencapai titik ini? Wah, pertanyaan yang luar biasa ya, langsung membahas ke motivasi. Kalau dibilang motivasi tertentu, sebenarnya ini agak menyakitkan ya, karena saya motivasinya itu berawal dari dendam, mohon maaf ya. Memang saya merasa unek-unek di dalam ini udah tinggi sekali, jadi saya merasa, wah ini saya harus balas dendam. Tapi sebenarnya motivasi dari dendam itu ternyata salah setelah saya pelajari. Mungkin dulu saya masih belum memahami, saya kira itu ketika saya dendam, saya ingin menunjukkan bahwasanya saya bisa memperbaiki diri seperti itu. Jadi motivasi awalnya itu adalah saya akan menjadi versi terbaik. Lihat saya di 5 tahun ke depan, lihat saya setelah ini, kamu pasti akan melihat saya dengan bangga setelah ucapan-ucapan seperti itu. Nah, kalau dibilang kebanyakan orang biasanya mendapat bulian, dapat perkataan yang tidak mengenakan hati, sulit ya. Menurut saya itu memang beberapa hampir semua orang mendapatkan. Tetapi saya adalah dendamnya itu karena gagal, hanya karena suatu hal yang itu relatif menurut saya tidak sportif. Seperti itu. Jadi ketika saya mendapat informasi-informasi yang menurut saya itu tidak fair untuk saya sendiri, akhirnya saya ingin membuktikan dan itu menjadi motivasi saya selama 2 tahun. Tapi ketika saya mengetahui bahwasanya dendam itu buruk, maka saya mengganti motivasi saya adalah kamu masih diberikan kesempatan hidup, jadilah orang yang bermanfaat. Dan ketika kamu ingin dihargai maupun dilihat orang, maka kuasai dunia. Menguasainya dengan cara apa? Menulis dan juga membaca. Seperti itu. Jadi saya sekarang menyadari adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat. Itu motivasi yang saya bawa kemana-mana. Berarti bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya untuk diri sendiri. Benar sekali, untuk berdampak. Nah, ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Ani. Apakah duta pustaka dan PBSI saling berkaitan? Oke, kalau membahas pertanyaan ini, sebenarnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu duta pustaka ya. Kan kalau bertanya-tanya duta pustaka itu apa sih? Duta perpustakaan ya gitu. Sebenarnya bukan ya, duta pustaka ini cakupannya luas, bergerak di bidang literasi, kearsipan dan juga dokumen. Jadi bukan hanya berfokus pada literasi baca, buku, bukan hanya itu. Tetapi di situ juga ada, di dalamnya ada bahasa. Tentunya bahasa dengan PBSI saling berkaitan. Jadi ketika saya mempelajari ilmu di PBSI tentang bahasa atau sastra, itu berguna di duta pustaka. Karena duta pustaka ini selain berpustakaan, duta pustaka ini juga masuk ke dalam bidang bahasa, bidang memahamkan, bidang memahami. Karena di sini itu bukan hanya itu, tapi kita juga dokumentasi, kita juga kearsipan, kita juga literasi membaca, menulis, menciptakan karya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saling berkaitannya adalah ilmu yang ada di PBSI Unisma itu bisa saya gunakan ketika saya di duta pustaka. PBSI itu bisa ke berbagai ilmu, ke berbagai singkatan seperti itu ya. Oke. Dari Instagram _Hariria, apa nih yang melatar belakangi Putri ini untuk berkontribusi dalam duta pustaka Indonesia? Oke, pertanyaan ini memang masih belum bisa saya mantapkan ya. Karena yang pertama, untuk masuk ke duta pustaka Indonesia, saya harus melewati atau lolos menjadi debinan duta pustaka Jawa Timur. Jika untuk kontribusi di duta pustaka Jawa Timur, saya sudah memiliki banyak sekali program yang mana itu yang akan dibawa ke duta pustaka Indonesia. Karena kembali lagi dari duta pustaka Indonesia, kita akan kembali ke daerahnya masing-masing. Tentunya saya kembali ke Jawa Timur. Jadi yang melatar belakangnya adalah apa yang sudah saya jalankan dan apa yang akan dihadapi penugasan maupun hal-hal yang diberikan itu sejalan. Seperti program saya ada gelar bicara dan juga rumah pustaka. Saya adalah orang yang tipenya suka mengedukasi, menjadi public speaker, lalu juga saya memberikan sosialisasi kepada orang-orang sekitar. Akhirnya berhubungan ya, saya bisa memberikan edukasi mengenai literasi seperti itu. Jadi karena Indonesia ini memiliki data 0,01%, tingkat bacanya yang sangat sedikit,
Dari situ saya bisa mengajak murid-murid saya, adik-adik saya, atau orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu dari saya, setidaknya sedikit bergerak untuk mencintai literasi. Lalu yang latar belakang yang kedua adalah memang saya ini orang yang suka ngobrol, suka berbicara. Akhirnya dari public speaking saya bisa menciptakan gelar bicara. Yang mana gelar bicara ini sudah menjadi panutan ya, karena di situ ada podcast. Lalu juga di situ saya menjadi pemateri di berbagai sekolah. Lalu di gelar bicara juga saya mengadakan event-event yang memang saling memberikan satu sama lain apa yang dibutuhkan, apa yang memang ingin mereka dapatkan seperti itu. Jadi latar belakang utamanya adalah sudah adanya yang berjalan membuat kantor itu terus berjalan sampai sekarang hingga akhirnya di Duta Pustaka Indonesia semakin melejit karena sudah berhasil di tingkat Jawa Timur. Tidak stuck di tempat gitu. Iya, benar. Baik. Kemudian dari Instagram ZWLNA, pengalaman apa yang paling berkesan saat menjadi peserta atau finalis Duta Pustaka Indonesia? Oke, kalau bahas mengenai pengalaman, Sebenarnya ada pengalaman lucu ya, yang sampai sekarang itu saya tuh teringat. Karena kalau di Pijen itu memang ada karantina yang pertama, kita ketahui sendiri ya, karantina itu kan butuh waktu yang lama seperti itu. Nah, karena kita dari berbagai macam daerah, kita menggunakan bahasa Indonesia yang memang pemahaman bahasa Indonesia itu sebenarnya masih berbeda-beda, walaupun kita udah ada bahasa baku, tapi mereka itu ada yang masih pakai logatnya masing-masing, seperti itu ya. Nah, waktu itu pasangan saya di Jawa Timur ini lagi akrab-akrabnya dengan daerah lain. Memang jiwa sosialisasinya itu luar biasa sekali. Sedangkan saya selalu bersama pasangan saya di IG. Nah, ketika waktu itu yang paling saya ingat adalah kita dikasih waktu yang sangat singkat sekali untuk di interview. Jadi ganti baju apapun sampai kita ketuker pasangannya. Jadi kan lucu kan, saya ingatnya itu saya bersama DIY. Padahal pasangan saya itu sesama Jatim. Jadi waktu itu tertukar, nomor untuk di interviewnya itu juga tertukar. Jadi gue akhirnya panik kan, itu udah mulai ini, udah ini. Akhirnya waktu itu panik semuanya, wah gimana sih pasangannya ditinggal gitu kan. Jadi makin marah, makin bingung, makin ini. Akhirnya saya masuk sendirian. Ketika saya masuk sendirian, udah blank nih, gimana gitu, bingung. Tapi ternyata di situ adalah kalau di interview itu memang membawa perasaan banget ya, personalitinya itu dikulik. Jadi saya menangis karena dikatakan bahwasanya Jatim itu masih kurang maintain. Jadi saya merasa saya membawa nama Jatim masih kurang maintain di kancah ini Indonesia ya. Saya langsung, Insya Allah kurang maintainnya di mana? Karena saya tipe yang berani. Saya menanyakan kepada juri itu tersebut. Mohon maaf, untuk saya harus menyebutkan gaun, untuk biaya, untuk segala-galanya itu saya sudah menyebutkan banyak sekali bahwasanya saya sudah memberikan yang terbaik karena saya mencari desainer yang sangat luar biasa. Karena itu juga diperhitungkan untuk penilaian. Akan tetapi di situ dikatakan, lihatlah dari sini dari provinsi-provinsi lain. Memang waktu hari grand final ternyata luar biasa sekali, mereka membawa makeover langsung, mereka membawa reporter yang meliput berita, membawa videografer, ternyata kurang mainnya bukan dari segi saya untuk menampilkan, tetapi kurang mainnya adalah dukungan. Karena dari Jatim ini memang tipe orang-orang yang dukungnya itu lewat live streaming ya, live streaming ya. Saya dari Duta Kampus, itu dari Duta Nyentri itu didukungnya semua melalui platform YouTube. Jadi memang tidak hadir di hari H. Waktu di hari H itu yang suara Jatim itu memang panitia, karena panitia waktu itu banyak yang dari Jatim. Jadi itu momen yang paling mengesankan menurut saya. Ternyata walaupun kita kurang supporter, kita dua-duanya bisa berada di top 3. Hebat sekali tadi. Alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa nih mencontoh apa yang dilakukan oleh Duta Runi. Mungkin bisa sharing-sharing di lain waktu juga ya Duta Runi di sesi podcast yang berikutnya. Oke teman-teman, jangan lupa pantau